Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami tentang konsep dasar ikatan kimia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rani Febriana dengan NIM 422251003 dan rekan-rekan saya. Saya Amelia Dwi Putri dengan NIM 422251007. Saya Fikri Farijal Marpaung dengan NIM 421210014. Saya Lolita Angelista Sibuan dengan NIM 42235100011. Saya Mario Daniel Parapat dengan NIM 42232100018. Saya Nur Fauzia dengan NIM 42235100015. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Fauzia. Baik, yang pertama adalah ikatan dan reaktivitas struktur intermediate. Pemecahan ikatan kovalen ada dua, yaitu heterolitik dan homolitik. Yang pertama, heterolitik adalah jenis fisi ikatan di mana ikatan kovalen antara dua spesies kimia diputuskan secara tidak sama, sehingga pasangan elektron ikatan ditahan oleh salah satu spesies kimia. Seperti mekanisme yang dipaparkan, ketika molekul bermuatan netral mengalami pembelahan heterolitik, salah satu produknya akan bermuatan kation dan produk lainnya akan bermuatan anion. Selanjutnya yang kedua ada homolitik. Homolitik adalah jenis fisi ikatan kimia yang melibatkan disosiasi molekul tertentu di mana satu elektron ditahan oleh masing-masing fragmen asli molekul. Oleh karena itu, molekul bermuatan netral mengalami fisi homolitik. Dua radikal bebas diperoleh sebagai produk. Dapat kita lihat di mekanisme yang dipaparkan bahwa molekul AB menghasilkan bentukan dua radikal bebas, yaitu radikal A dan B. Slide selanjutnya. Bentukan ikatan heterolitik. Heterolisis. Panah dua elektron berpindah dari pasangan anion ke kation. Panah menunjuk dari pusat yang kaya elektron ke pusat yang kekurangan elektron. Yang kedua ada pembentukan ikatan homolitik, kebalikan dari homolisis. Panah satu elektron mengarah satu sama lain untuk dua elektron baru. Panah menunjuk menjauhi titik dan berhenti di tengah-tengah antara A dan B. Slide selanjutnya. Intermediate reaktif merupakan spesies berumur pendek yang tidak pernah berada dalam jumlah atau konsentrasi besar, karena spesies tersebut akan segera bereaksi begitu terbentuk. Pada umumnya, intermediate reaktif merupakan penggalan molekul seperti radikal bebas, sering memiliki atom dengan jumlah ikatan tak lazim. Intermediate reaktif umumnya mengandung atom karbon dengan hanya 2 atau 3 ikatan. Spesies seperti ini akan bereaksi cepat dengan berbagai macam senyawa untuk membentuk produk yang lebih stabil, yaitu senyawa dengan atom karbon tetravalen. Slide selanjutnya. Meskipun intermediate reaktif merupakan senyawa yang tidak stabil, tetapi spesies tersebut sangat penting dalam hal mempelajari kimia organik. Kebanyakan mekanisme reaksi organik melibatkan intermediate reaktif. Jika kita memahami mekanisme reaksi dan mengusulkan suatu mekanisme reaksi, maka kita harus mengetahui bagaimana spesies reaktif tersebut terbentuk dan bagaimana spesies tersebut bereaksi. Selanjutnya, ada ion karbenium. Salah satu cara isomerisasi ion karbenium adalah dengan mentransfer faz panjang rantai karbon
rantai hidrokarbon. Dapat dilihat mekanisme yang dipaparkan, hidrogen dari atom karbon 2 bergeser ke atom karbon 1, sehingga dinamakan 1,2 pergeseran hidrida. Yang kedua itu hidrogen dari atom karbon 1 bergeser ke hidrogen dari atom karbon ketiga, sehingga 1,3 pergeseran hidrida. Selanjutnya, Yang selanjutnya ada ion karbonium. Ion karbonium adalah substrat yang kehilangan atom. Elektronegativitas atom yang hilang ini lebih besar daripada elektronegativitas atom karbon, sehingga ion karbonium bermuatan positif. Pembelahan heterolitik suatu senyawa organik yang punya bentuk RCX akan menghasilkan ion karbonium apabila X mempunyai elektronegativitas lebih besar daripada atom karbon. Ion karbonium mempunyai muatan positif sehingga sering disebut karbokation, serta mempunyai sifat sangat reaktif. Hal ini disebabkan oleh sifat pusat positif atom karbon pada kulit terluar hanya mempunyai 6 buah elektron, dan cenderung memperoleh 2 elektron lagi sehingga mempunyai susunan sesuai kaidah oktet. Karena kekurangan elektron ini, ion karbonium cepat bereaksi dengan senyawa yang dapat memberikan sepasang elektron untuk membentuk ikatan kovalen keempat. Ion karbonium dibedakan atas ion karbonium primer, misalnya metilium atau propilium, ion karbonium sekunder, misalnya isopropilium, dan ion karbonium tersier, misalnya tertbutilium, yang pada strukturnya pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ialah karbokation. Atom karbon yang bermuatan positif terikat dengan 3 atom lain dan tidak memiliki non-bonding elektron, sehingga atom karbon tersebut hanya memiliki 6 elektron di kulit valensinya. Ini adalah hibridasi sp2 dengan struktur planar dan sudut ikatan 120 derajat. Pada gambar terdapat contoh kation metil di mana berbentuk planar dengan sudut ikatan 120 derajat. Orbital P yang terhibridisasi tidak terisi elektron atau kosong dan terletak tegak lurus bidang ikatan C dan H. Selanjutnya, karbokation dapat distabilkan oleh gugus alkil dengan cara pertama, efek induktif. Donasi densitas elektron melalui ikatan sigma, atom karbon yang bermuatan positif mengambil sebagian densitas elektron dari gugus alkil yang terikat pada atom karbon tersebut. 2. Partial overlap antara orbital yang terisi dengan orbital kosong. Gugus alkil memiliki orbital sp3 yang telah terisi dan dapat overlap dengan orbital p yang kosong milik atom C yang bermuatan positif sehingga menstabilkan karbokation. Selanjutnya, pada gambar terdapat karbokation dan orbital kosong di mana terjadinya tumpang tindih antara gugus alkil dan karbokation. Kemudian ada stabilitas karbokation. Yang pertama, pada gambar paling stabil ditunjukkan pada tersier di mana atom C mengikat 3 gugus alkil, kemudian terdapat sekunder di mana atom C mengikat 2 gugus alkil dan atom H. Kemudian ada primer, atom C mengikat 2 atom H dan 1 gugus alkil, dan satu lagi ialah metil di mana atom C mengikat 3 atom H. Di sini stabilitas karbokationnya yang pertama adalah tersier, kemudian dilanjutkan dengan sekunder, primer, dan metil. Slide selanjutnya. Radikal bebas adalah atom atau gugus apa saja yang memiliki 1 atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Ini adalah hibridisasi sp2 dengan struktur planar atau hampir planar dan sudut ikatannya 120 derajat.
Suatu radikal bebas mempunyai geometri planar karena mempunyai orbital hibridisasi sp2 dan elektron tidak berpasangan terletak pada orbital p yang pada gambar di bawah itu. Slide selanjutnya. Karbokation dan radikal bebas merupakan spesies yang kekurangan elektron karena belum terpenuhi susunan oktet di kulit terluarnya. Seperti halnya karbokation, radikal bebas juga distabilkan oleh efek donasi elektron oleh gugus alkil. Pada gambar di bawah didapatkan yang paling kecil yaitu metil, baru yang kedua sudut 1 derajat, yang ketiga sudut 2 derajat, dan yang keempat yang paling besar yaitu sudut 3 derajat. Selanjutnya. Karbanion. Karbanion bermuatan negatif di mana memiliki 8 elektron di kulit luar, 3 ikatan ditambah 1 lone pair, hibridisasi sp3. Karbanion merupakan nukleofil kuat dan karbanion memiliki struktur elektron seperti amin. Berikut gambar dari metil anion dan amonia. Selanjutnya. Karbena. Karbena adalah spesies netral dengan 6 elektron yang dapat hadir dalam 2 konfigurasi elektronik, di mana karbena ini terdiri dari karbena singlet dan karbena triplet. Karbena singlet sendiri adalah spin yang berpangsangan menurut teori ikatan valensi. Sedangkan karbena triplet memiliki 2 elektron tidak berpasangan dan dapat berupa linier atau bengkok dan berhibridisasi sp. Kemudian, karbena ini adalah intermediate reaktif tak bermuatan yang memiliki atom karbon divalen, memiliki bentuk paling sederhana yaitu CH2 atau metilen. Karbena sendiri memiliki 6 elektron di kulit valensia, berhibridisasi di sp2 dengan bentuk segitiga. 1 ion pair berada pada salah satu orbital hibrida sp2, di mana ada 1 orbital p kosong yang tegak lurus pada bidang segitiga, dan karbena ini dapat bereaksi sebagai nukleofil atau karena adanya ion pair sekaligus sebagai elektrofil karena adanya orbital kosong. Slide selanjutnya. Seperti pada gambar di mana energi P pada orbital yang tegak lurus pada bidang segitiga, kemudian bentuk segitiga ini berupa sp2 hibrida, ada elektron non elektrolit, ada elektron non elektrolit berada pada orbital sp2. Kemudian terdapat 6 elektron di kulit valensinya. Selanjutnya, contoh soal yang pertama yaitu berikan contoh reaksi yang melibatkan struktur intermediate dan jelaskan peran intermediate tersebut dalam mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi SN1 atau substitusi nukleofil unimolekuler melibatkan pembentukan karbokation sebagai intermediate. Dalam langkah pertama, gugus meninggalkan substrat atau leaving group membentuk karbokation. Dan langkah kedua, nukleofil menyerang karbokation tersebut untuk membentuk produk akhir, di mana karbokation dalam mekanisme ini adalah intermediate yang memungkinkan nukleofil untuk menyerang dan menyelesaikan reaksi. Contoh soal kedua ialah manakah dari zat antara karbokation berikut yang memerlukan energi aktivasi paling sedikit? Dari keempat gambar, energi aktivasi yang paling sedikit ditunjukkan pada nomor 3. Hal ini dikarenakan semakin stabilnya karbokation, maka semakin rendah energi aktivasi untuk mencapai zat antara tersebut. Semakin banyak karbokation yang tersubstitusi, maka semakin stabil karbokationnya. Karbokation yang terikat pada 3 alkana atau karbokation tersier adalah yang paling stabil, dan karenanya merupakan jawaban yang paling benar.
Sedangkan karbokation sekunder memerlukan lebih banyak energi dibandingkan karbokation tersier, dan karbokation primer memerlukan energi yang paling besar. Slide selanjutnya. Kesimpulannya, ikatan dan reaktivitas struktur intermediate pada berbagai jenis senyawa organik menyoroti pentingnya pemahaman tentang berbagai intermediate seperti karbokation, karbenium, karbanion radikal, dan karbena. Setiap struktur intermediate memiliki sifat dan reaktivitas yang berbeda yang mempengaruhi kemungkinan jalur reaksi dan produk yang dihasilkan dalam kimia organik. Pemahaman yang mendalam tentang struktur-struktur ini sangat penting dalam merancang reaksi organik, mensintesis senyawa-senyawa kompleks, dan memahami mekanisme reaksi yang mendasarinya. Dengan memahami ikatan dan reaktivitas intermediate, kita dapat memprediksi dan mengendalikan proses kimia dengan lebih efisien dan efektif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekian dari presentasi hasil diskusi kami. Kami akhiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.